Horas Sobat Setia Kesatria Penanggulangan Bencana dimanapun Anda berada. Dan salam hangat khusus buat kalian ya, para kesatria penanggulangan bencana yang sekarang lagi berjibaku di lapangan, mulai dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai Aceh dan sekitarnya. Kami di sini terus memantau loh, dan kami tahu, sejak beberapa hari lalu, bencana hidrometeorologi lagi ngamuk-ngamuknya di sana. Betul sekali. Ini bukan sekedar berita utama biasa. Ini soal sendi-sendi kehidupan dan penghidupan yang hampir lumpuh. Korban jiwa udah berjatuhan. Dan dari studio ini, kami cuma bisa kirim doa. Benar. Semoga semua kesatria penanggulangan bencana di sana diberikan kekuatan untuk terus memberikan yang terbaik. Semoga Uda, Lai, dan Cut Abang di sana dalam keadaan baik ya. Senantiasa dalam lindungan Gusti Allah. Itu doa tulus yang kami panjatkan dari sini. Amin ya robbal alamin. Tapi ini sambil kita terus mendoakan, ada satu hal yang bikin kepala saya ngebul dari kemarin. Kamu sadar nggak sih? Apaan tuh? Kalau kita ngomongin soal bencana, di atas kertas, negara kita ini aturannya udah kayak resep masakan MasterChef bintang 5. Super lengkap, super detail. Haha, maksudnya gimana tuh resep MasterChef? Coba deh pikirin, kita punya Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, itu kitab sucinya, penanggulangan bencana kan? Terus ada puluhan peraturan pemerintah sebagai penjelasnya. Oke. Bahkan ada dokumen tebel banget, namanya Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB. Itu disusun dari level pusat sampai kabupaten. Teorinya, ini tuh sebuah orkestra yang harmonis. Pemerintah, swasta, akademisi, media, masyarakat, semua main bareng. Harusnya indah banget kan? Oke, aku mulai enggak. Di atas kertas, rencananya sempurna. Tapi, kenapa ya rasanya di lapangan, suara yang kita dengar itu bukan simfoni yang indah? Nah, Malah lebih mirip ya kayak konser heavy metal yang vokalisnya teriak-teriak minta tolong. Dari sumber kita, ada yang sampai mendesak pemerintah pusat turun tangan karena Pemdanya udah angkat tangan. Something is seriously not adding up here. bener. Ada gap besar antara resep di buku sama, gosongnya masakan di dapur. Nah, persis. Dan itulah yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini. Kita akan bongkar dapur penanggulangan bencana di Sumatera. Seberapa jago sih aturan kita kalau diadu sama kenyataan pahit di lapangan? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa skalanya kegedean? Duitnya kurang? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang sering kita lupain, tapi justru jadi biang kerok utamanya? Dan yang paling penting ya, di mana posisi kita sebagai masyarakat dalam semua ini? Apakah kita cuma bisa jadi penonton yang jago komplain di media sosial, atau kita sebenarnya adalah, bagian dari masalah sekaligus kunci dari solusinya? Siap-siap, kita akan kupas ini lapis demi lapis sampai ke intinya. Oke, ayo kita mulai dari fondasinya dulu. Biar kita semua paham seberapa ideal sebetulnya sistem yang kita punya. Boleh. Seperti yang aku bilang tadi, ada UU 24 2007 dan PP 21 2008. Intinya satu, penanggulangan bencana itu tanggung jawab bersama. Bukan cuma tugasnya BNPB di pusat atau BPBD di daerah. Ini kerja keroyokan. Konsep kerennya itu sinergi pentahelix. Dan ini bukan cuma slogan buat dipajang di spanduk seminar doang kan? Dokumen RPB yang kamu sebut tadi itu serius banget loh. Serius? Dokumen itu secara hukum terintegrasi langsung dengan rencana pembangunan utama negara kita, yaitu RPJP dan RPJM. Artinya apa? Secara teori, setiap kali pemerintah mau bangun jalan tol baru, bendungan, atau bahkan sekolah, pertimbangan resiko bencana itu udah harus ada di dalam cetak birunya. Tepat sekali. Jadi ini bukan sekedar rencana reaktif, tapi harusnya proaktif kan? Betul. Kalau kamu lihat bagan kerangka koordinasinya, ini tuh seharusnya jadi orkestra raksasa yang super terkoordinasi. Setiap kementerian, setiap dinas, sampai ke tingkat desa, itu punya perannya masing-masing yang sudah ditulis jelas. Di atas kertas, ini sistem yang anti gagal, sempurna. Sempurna di atas kertas, tapi mari kita lihat betapa berantakannya kenyataan di lapangan. Kita dapat laporan detail dari kawan-kawan kami Sumatera Utara. Oke. Bencana banjir dan longsor ini terjadi serentak. Kayak serangan terkoordinasi di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Di Sumut, Sibolga dan Tapanuli Tengah dihantam banjir bandang. Longsor nutup total akses Jalan Nasional Tarutung-Sipirok. Itu urat nadi ekonomi loh. Banget. Medan sebagai ibu kota provinsi juga lumpuh terendam.
Dan itu baru di Sumut ya. Di Aceh, banjir besar bikin ribuan orang mengungsi. Di Sumbar, longsor sama banjir lahar dingin juga melumpuhkan infrastruktur vital. Skalanya masif dan merata. Nah, yang paling menarik dari laporan itu adalah teriakan dari KAMI Sumut. Mereka nggak cuma minta bantuan. Mereka mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat bencana nasional. Tunggu, ini bukan permintaan sepele kan? Penetapan status nasional itu artinya apa sih secara praktis? Itu adalah sinyal SOS tingkat tertinggi. Itu artinya pemerintah daerah secara terbuka mengakui kami sudah kewalahan. Oh, oke. Kapasitas kami, baik dari segi personel, peralatan maupun dana, sudah jebol. Kami butuh semua sumber daya negara ini dikerahkan ke sini di bawah satu komando terpusat. Wow. Ini adalah bukti paling nyata bahwa orkestra yang kita bahas tadi, di hadapan bencana sebesar ini, beberapa pemainnya mungkin udah pingsan di panggung. Skalanya melebihi apa yang pernah mereka latih. Oke, jadi tantangan pertama adalah skala bencana yang luar biasa besar. Dan ini nyambung banget ke masalah klasik yang selalu muncul. Duit. Duit. Kita lihat studi kasus yang menurutku gokil dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Ini pasca banjir lahar dingin tahun 2024. Oke. Kerugian yang mereka hitung, siap-siap ya, lebih dari 2 triliun rupiah. 2 triliun. Itu angka yang gila untuk satu kabupaten aja. Dan yang bikin frustrasi adalah, dari hasil riset yang kita bedah, instansi di sana seperti BPBD, Bapeda, dan PUPR itu sebenarnya pintar-pintar loh. Mereka paham. Mereka paham betul apa yang harus dilakukan. Skala prioritas mereka sudah benar. Mereka langsung fokus memulihkan layanan dasar, fasilitas air bersih PAMSIMAS diperbaiki, sekolah-sekolah yang rusak didahulukan, logikanya jalan, ilmunya ada. Tujuannya jelas, agar kehidupan dasar masyarakat bisa cepat normal. Tapi pasti ada tapinya kan? Nah, disinilah detail yang bikin kita semua mau nangis muncul. Anggaran yang terbatas itu jadi tembok raksasa yang nggak bisa ditembus. Dari 25 unit jembatan yang hancur total, coba tebak berapa yang berhasil dibangun permanen? Berapa? 10 atau 5 deh? Cuma 2. Bayangkan, dari 25 jembatan, cuma 2 yang dibangun permanen. Astaga. Sisanya, 9 unit pakai jembatan beli. Itu loh, jembatan darurat dari rangka baja yang bongkar pasang, dan sisanya lagi pakai jembatan kayu darurat seadanya. Ya ampun. Jadi akses warga memang terbuka lagi, tapi dengan status darurat yang nempel terus-menerus. Aku pernah lewat jembatan Bailey, rasanya selalu was-was kan? Benar. Itu seperti pengingat fisik setiap hari bahwa daerahmu belum pulih sepenuhnya. Ini bukti paling telak gimana keterbatasan dana membuat pemulihan infrastruktur vital jadi setengah hati dan meninggalkan luka trauma yang berkepanjangan. Tepat. Jadi pemahamannya ada, sasarannya tepat, tapi eksekusinya mandek karena dompetnya tipis. Ini bukan berarti Pemdanya malas ya, tapi kapasitas fiskal daerah memang ada batasnya. Pemulihan jadi berjalan sangat-sangat bertahap. Semua cerita berakhir suram. Ada juga kok contoh di mana keterbatasan itu justru memicu kreativitas dan kolaborasi yang keren. Kita pindah ke Kecamatan Medan Petisah di Kota Medan. Oke. BPBD di sana sadar betul, kapasitas mereka terbatas. Mereka nggak sok jadi superhero yang bisa menyelesaikan semua masalah sendirian. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka merangkul pihak lain. Ini detail kolaborasinya menarik banget. Pemerintah Kota Medan turun tangan membangun kolam retensi, semacam danau buatan untuk nampung air hujan berlebih. Oke. Lalu, pihak swasta diajak patungan. Mereka bantu menyediakan fasilitas krusial yang nggak dimiliki pemerintah, seperti mobil pompa air berkapasitas besar dan mobil derek untuk evakuasi kendaraan yang terjebak banjir. Oh, jadi saling menutupi kekurangan masing-masing ya? Keren. Persis. Nggak berhenti di situ, komunitas penggiat bencana seperti Tagana, Taruna Siaga Bencana juga ikut turun tangan. Mereka yang paling aktif di lapangan, masuk ke gang-gang sempit, mengedukasi warga. Inilah yang disebut tempat pelaksanaan dalam teori kebijakan. Semua pihak bergerak sesuai keahliannya. Ada contoh lain dari sektor swasta juga kan? Ada. Betul. Telkom Group misalnya. Begitu bencana menghantam Sumut dan Aceh, jaringan telekomunikasi kan langsung putus di banyak tempat. Dalam situasi darurat, informasi itu sama vitalnya dengan air bersih. Benar banget. Mereka langsung gerak cepat, dan untuk area yang paling parah, mereka bahkan mengaktifkan backup link lewat satelit.
Ini menunjukkan peran swasta bukan cuma donasi mie instan, tapi mengerahkan keahlian inti mereka. Nah, model kolaborasi seperti di Medan Petisah dan inisiatif swasta seperti Telkom ini yang seharusnya jadi cetak biru di seluruh Indonesia. Ketika satu pihak punya keterbatasan, pihak lain masuk untuk menutupi. Inilah esensi dari tanggung jawab bersama yang ditulis di undang-undang itu. Oke, sampai sini kita sudah lihat aturannya yang ideal, lalu ada tantangan kapasitas daerah yang kewalahan, masalah anggaran yang kronis, sampai contoh kolaborasi yang berhasil. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling counterintuitif. Oh iya, PR terbesar kita semua, yang mungkin bikin kita geleng-geleng kepala, kita balik lagi ke studi kasus di Medan Petisah tadi. ada apa dengan Medan Petisah? Bukannya tadi itu contoh yang bagus? Nah, ini dia gilanya. Kebijakannya udah oke, pelaksanaannya udah kolaboratif dengan banyak pihak. Tapi, kesimpulan akhir dari riset yang kita pegang ini menyatakan, targetnya gagal. Loh, gagal? Kok bisa? Programnya dianggap tidak berhasil mengurangi dampak banjir secara signifikan. Kok bisa? Nah, ini dia penghambat terakhir yang seringkali paling sulit dipecahkan. Ternyata, biang keroknya bukan di pemerintah, bukan di swasta, tapi di masyarakat itu sendiri. Wah, Riset itu menemukan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. maksudnya gimana? Bisa kasih contoh konkret nggak? Gampang. Pemerintah sudah bangun drainase bagus-bagus. Warganya dengan santai masih buang sampah bungkus nasi, popok bayi, sampai kasur bekas kesolokan itu. Akhirnya apa? Mampet. Pemerintah mau normalisasi sungai, mau dikeruk biar dalam. Di sepanjang bantaran sungainya penuh sama bangunan liar yang didirikan warga. Mau digusur? Demonya 3 hari 3 malam. Jadi, pemerintah sudah mencoba menyediakan solusinya, tapi perilaku masyarakat justru kontraproduktif. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi jangka pendek. Benar. Misalnya, buang sampah di sini aja lebih dekat. Atau bangun warung di atas got, ini kan strategis, tanpa memikirkan dampak kolektif jangka panjangnya. Tapi, apakah adil kalau kita 100% menyalahkan warga? Atau jangan-jangan ini juga cerminan dari kegagalan komunikasi dan edukasi pemerintah? Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin cara mereka sosialisasi selama ini cuma sebatas pasang spanduk, dilarang buang sampah yang akhirnya jadi tempat nempel poster caleg, gitu kan? Mungkin pesannya nggak pernah sampai atau nggak disampaikan dengan cara yang bisa mengubah perilaku. Ini seperti masalah ayam dan telur ya. Perilaku buruk warga menyebabkan bencana, tapi di sisi lain, mungkin pemerintah belum berhasil membangun kepercayaan dan kesadaran yang cukup untuk mengubah perilaku itu. Jadi lingkaran setan. Betul. Kebijakan sebagus apapun, kolaborasi sekuat apapun, kalau target utamanya yaitu masyarakat tidak ikut berpartisipasi dan tidak sadar, ya hasilnya akan selalu di bawah ekspektasi. Banjir bakal jadi tamu tahunan. Oke, jadi kalau kita rangkum sebentar, sistem penanggulangan bencana kita ini punya aturan main yang kuat dan ideal di atas kertas. Tapi di lapangan, dia berhadapan dengan 3 musuh utama. Pertama, skala bencana yang kadang terlalu masif sampai melebihi kapasitas daerah, seperti yang terjadi di Sumatera sekarang. Kedua, keterbatasan anggaran yang sifatnya kronis. Ini bukan cuma menghambat respon darurat, tapi juga melumpuhkan proses pemulihan jangka panjang, terutama untuk infrastruktur vital. Kasus jembatan di tanah datar tadi adalah contoh paling menyakitkan. Dan ketiga, yang sering kita lupakan adalah faktor kesadaran dan perilaku masyarakat. Ini bisa jadi ganjalan terakhir yang membuat semua upaya jadi sia-sia, bahkan ketika semua elemen lain udah berjalan dengan baik. Rekomendasinya jadi jelas banget ya. Jelas, sinergi pentahelix itu nggak boleh cuma jadi jargon manis di dokumen RPB, tapi harus benar-benar dipraktekkan sampai ke tingkat individu. Betul. Penanggulangan bencana itu bukan lari sprint 100 meter, tapi maraton estafet. Tongkat estafetnya harus terus dioper dari pemerintah pusat, ke Pemda, ke swasta, dan terakhir ke tangan setiap warga. Kalau ada satu yang berhenti lari atau lari ke arah yang salah, ya semuanya gagal finish. Nah, coba kita kaitkan semua bahasan tadi dengan konsep SKPDB. Skill, Knowledge, Prinsip Darurat Bencana. Oke. Pertama, knowledge atau pengetahuan. Jelas kita punya ini. Buktinya adalah UU nomor 24 tahun 2007 dan tumpukan dokumen RPB. Dengan knowledge ini, Pemda Tanah Datar jadi tahu mana yang prioritas untuk dipulihkan. Air bersih dan sekolah dulu.
Mereka punya ilmunya. Kedua, skill atau keterampilan. Ini kita lihat di lapangan. Tim teknis Telkom yang gercep memulihkan jaringan pakai backup satelit, itu skill. Relawan Tagana yang turun langsung mengedukasi warga dari pintu ke pintu di Medan Petisah, itu juga skill. Ini adalah kemampuan teknis dan sosial untuk bertindak di lapangan. Dan yang terpenting, yang ketiga, prinsip darurat bencana. Ini adalah ruhnya. Esensinya adalah kolaborasi dan satu komando. Betul. Contohnya seperti Pemprov Sumbar yang langsung menetapkan kantor BPBD sebagai posko komando atau command center, biar koordinasi nggak muradul. Dan kolaborasi multi pihak di Medan Petisah itu. Tanpa prinsip kolaborasi ini, knowledge secanggih apapun dan skill sehebat apapun bakal percuma. Semuanya akan jalan sendiri-sendiri ya. Ego sektoral dan tidak efektif. Jadi gimana menurut kalian? Punya ide biar kolaborasi ini makin mantap dan nggak cuma jadi wacana di Menara Gading? Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, dan kalau teman-teman Ksatria Penanggulangan Bencana punya ide atau saran, silakan tinggalkan catatan di kolom komentar. Atau kalau kalian, para kesatria penanggulangan bencana di lapangan, punya pengalaman yang lebih gokil, lebih seru atau lebih menyentuh, DM kita ya di Instagram. Cerita kalian itu berharga banget buat jadi pembelajaran kita semua. Ya, buat dengerin kita ngoceh. Terima kasih juga buat para kontributor yang dengan sukarela menyumbangkan kritik dan saran-sarannya. Dan tentunya untuk tim produksi yang katanya sih setengah mati begadang berbulan-bulan demi menghasilkan episode kali ini. Benar. Semoga niat, upaya, dan kontribusi kita semua, sekecil apapun itu, dicatat sebagai ibadah dan penambah pahala. Amin. Amin. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini bincang-bincang dan bahasan kita kali ini. Saya Johan. Dan saya Mimi, pamit mundur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam SKPDB, salam TRC Nusantara. And as always, 3, 2, 1. and close the window.